warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini aku tuh mau bikin konten tentang tugas sih. Emang untuk kesekian kalinya tuh aku tuh bikin konten di channelku YouTube ini tentang tugas. Dan kalian tuh mohon bantuannya ya, like video ini dan jangan di skip dulu. Soalnya tuh aku tuh bakal ngejelasin sedikit aja yang aku pelajarin kemarin di perkuliahan selama daring online. Emang sih kuliah di daring online tuh kayak ada plus minusnya sih, tapi mau gimana lagi, semoga dampak dampak dari virus ini cepat berakhir ya teman-teman. Jadi kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga, jadi tuh kita bisa lebaran bersama begitu kan. Kemarin kan sebelum lebaran kan ada apa itu namanya zakat. Nah kalian gak lupa kan pasti untuk berzakat, karena zakat fitrah itu sangat wajib banget kan bagi umat Islam. Nah jadi itu aku tuh mau dibikin sebuah penjelasan sedikit aja ya, kayak gimana sih zakat itu sebagai komponen kebijakan fiskal. Kalian kan pasti kan udah bertanya-tanya kan, zakat tuh apa penting sih, gini sih, kalian kan pasti bingung kan. Makanya aku tuh bakal jelasin dikit aja yang aku tahu kan. Aku juga belajar dikit-dikit juga, dan ini tuh aku ambil itu dari referensi dari yang pihak yang jelas juga sih. Jadi tuh referensinya tuh gak abal-abal. Jadi aku bakal jelasin sedikit aja konsep dasar dari zakat sebelum teman-teman aku jelasin ke dalam materinya lebih dalam lagi. Jadi zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Berasal dari kata zaka yasku, zakaan, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut Hanafiyah, zakat berarti pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tuh zakat fitrah, yang kedua tuh zakat mal. Jadi itu ada landasan syariahnya yang menentukan dari zakat itu, yaitu surat Al-Imran ayat 92 dan surat Al-Baqarah ayat 43. Teman-teman pasti udah tahu kan tentang siapa aja sih yang berhak menerima zakat. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat amil, para mu'alaf yang dibujuk untuk hatinya memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Perbedaan zakat dan pajak. Selanjutnya, zakat itu berlandaskan Al-Quran dan sunnah ijma. Dan hukum relatifnya tuh lebih sulit diubah karena seperti doktrin, adanya konsep nisab dan spesifikasi lainnya. Terus kalau pajak itu berdasarkan aturan dari pemerintah, relatif lebih mudah diubah, konsep pengecualian, penilaian tahunan, dan lain-lain. Dan kalau dipikir-pikir kan, zakat itu aturannya tuh sudah dari Allah kan, yang diturunkan dari Al-Quran, berdasarkan sunnah juga. Kalau pajak itu berdasarkan aturan dari pemerintah setempat gitu. Dan jadi itu udah beda hukumnya. Syarat dan rukunnya itu dalam berzakat itu, rukunnya muzaki, mustaqil, yaitu harta yang dizakatkan. Syaratnya itu Islam, berakal, sehat, dewasa, dan merdeka. Nah, teman-teman pasti udah paham kan penjelasanku ini. Jadi itu kita tuh harus berzakat ya teman-teman. Kalau berdasarkan dari landasan syariah yang surat Al-Imran ayat 92 tadi, aku akan bacakan artinya sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-sekali tidak meraih kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui tentang hal itu. Dan berikutnya surat Al-Baqarah 43, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan
Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi dapat diambil kesimpulannya ya teman-teman, zakat itu emang penting banget. Soalnya tuh di Al-Quran sudah diturunkan di beberapa ayat itu tentang pembahasan zakat ini, tentang perbedaannya. Udah tahu kan sekarang perbedaan zakatnya sama pajak dan siapa aja yang berhak menerima zakat. Oke, kita masuk ke video selanjutnya. Jadi di sini kita berbicara peran pemerintah dalam mengoptimalisasi zakat. Jadi pemerintah tuh sangat berperan banget sih dalam mengoperasikan zakat. Karena apa? Zakat itu selain dituangkan dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat di Al-Quran itu, zakat itu juga udah masuk sih dalam undang-undang yang diatur dalam pemerintah. Karena kalau dalam perekonomian sekarang itu, zakat itu termasuk dalam instrumennya yang fiskal. Karena apa? Distribusi kekayaan dengan nilai material dan spiritual. Jadi itu zakat itu termasuk instrumen fiskal tuh karena dia tuh dapat mendistribusikan seberapa banyak kekayaan seseorang itu dari nilai material dan keagamaannya. Jadi itu selain kita tuh punya materi, jadi itu kita juga harus zakatkan materi kita beberapa persen itu begitu. Dan dasar hukum zakat kan telah diterapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan At-Taubah 103 dan ayat yang lainnya. Sementara itu pemerintah juga mengeluarkan undang-undang sih seperti yang teman-teman dapat baca, Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014. Di sini juga terdapat cuplikan ayat, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dan saya akan membahas peran pemerintah kan. Kenapa sih bisa mengoptimalisasi? Karena pemerintah itu sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan koordinator. Jadi pemerintah itu mengkoordinir masyarakatnya juga. Terus dia tuh juga memfasilitasi. Selain itu mereka tuh juga dapat memotivator, yaitu kayak memberitahu gitu loh kepada masyarakat. Dan dia tuh sebagai regulator mengawasi juga dalam jalannya zakat ini supaya berjalan dengan baik, supaya berjalan sesuai syariat Islam juga. Dan selain agama Islam tuh juga dapat berzakat sih sebenarnya teman-teman. Kan kalau dalam Islam kan wajib ya kita tuh berzakat. Terus ada hikmahnya juga sih dalam membayar zakat, yaitu sebagai media bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta melatih sikap dermawan, sikap memelihara harta-harta yang dimiliki orang muslim sebagai media perantara distribusi harta. Jadi itu nggak main-main gitu loh. Kesimpulannya tuh pemerintah tuh sangat berperan penting banget dalam optimalisasi zakat ini. Selain itu kita kan dapat hikmah juga kan kalau membayar zakat, kita lebih bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena rezeki kita semua tuh juga diberikan oleh Allah. Sementara itu kan banyak orang-orang yang belum tentu mendapatkan rezeki seperti kita. Siapa tahu rezeki orang lain itu ya rezekinya dari kita ini, dan rezeki kita ini yang dititipkan oleh Allah. Jadi rezeki yang kita miliki itu siapa tahu itu titipan Allah yang dapat diberikan ke orang lain gitu loh. Jadi titipannya secara nggak langsung tuh diberikan ke kita dulu, lalu kita memberikan titipan itu kepada orang lain. Jadi itu seakan-akan harta kita itu semuanya tuh bukan milik kita, semata-mata bukan milik kita, karena semata itu semua tuh milik Allah yang hanya titipan. Jadi kita tuh harus memberikan titipan Allah itu kepada orang lain juga. Dan selanjutnya pentingnya zakat sebagai instrumen fiskal itu, yaitu kalau dalam ekonomi Islam tuh zakat itu sebagai penyetara ekonomi yang demokrasi, larangan praktek riba, terus komitmen membantu masyarakat yang ekonominya lemah dan menyebar agama Islam dalam supaya gitu. Terus dampak positifnya kita berzakat itu kalau dalam perekonomian ya, zakat itu dapat mendorong konsumsi dan investasi jasa. Konsumsi meningkatkan dapat
mengurangi penimbunan harta maksudnya saya. Terus zakat dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Terus mengurangi pengangguran karena terciptanya lapangan kerja akibat investasi. Zakat tuh juga sebagai komponen sih dari kebijakan fiskal karena bersifat wajib, menciptakan distribusi pendapatan agar merata, mengetaskan kemiskinan, dapat menggerakkan sektor real terutama usaha kecil, menengah, dan pertanian. Kendalanya sih ada sih dalam melaksanakan zakat yang kurang maksimal. Dan bisa teman-teman bacakan di sini yang kurang maksimal tuh kendalanya seperti masyarakat masih menganggap bahwa zakat itu tidak wajib, terus zakat itu hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif saja gitu. Itu tuh jangan kayak gitu ya, kita tuh jangan berpikir seperti itu sebenarnya. Karena tuh zakat tuh juga sangat berperan banget dalam perekonomian orang lain juga, karena yang kayak aku jelasin yang tadi kan, semua itu harta kita tuh hanya titipan Allah, dan jangan lupa kita memberikan titipan Allah itu, harta yang diberikan oleh Allah itu kepada orang lain gitu. Dan selanjutnya aku akan menjelasin tentang zakat sebagai instrumen fiskal lagi ya. Kembali lagi, kenapa sih perannya zakat tuh sebagai instrumen kebijakan fiskal? Karena tuh kalau merumuskan kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi aktivitas masyarakat. Jadi tuh zakat tuh mempengaruhi banget terhadap perekonomian. Apalagi tuh lapangan kerja sekarang kan makin susah ya kalau kita memberikan sedikit saja harta yang kita miliki yang dititipkan oleh Allah tadi kepada orang lain, pasti sangat bermanfaat sekali ya. Terus dapat juga merealisasikan jalannya perekonomian suatu negara. Terus kalian pasti bingung kan, kebijakan fiskal tuh fungsinya kayak apa sih? Fungsinya kebijakan fiskal itu sebenarnya tuh fungsinya alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi. Jadi tuh dia tuh mengalokasikan dana dan juga pendistribusian dalam dana dan stabilisasi. Jadi tuh dia tuh kayak stabilisasi kayak keuangan perekonomian di negara itu, kayak stabilisasi keuangan moneter atau fiskal begitulah, seperti moneter gitu. Terus dapat teman-teman bacakan fungsi zakat itu kayak yang aku jelasin tadi, yang dapat meratakan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita memberikan sedikit saja harta kan hanya titipan, kita tuh harus memberikan ya kepada orang yang membutuhkan juga. Dan zakat itu sesuatu dari yang pengambilannya dari harta kita menurut rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya kan, emang benar kan yang menurut penjelasan yang tadi yang udah aku jelasin. Jadi cukup sekian penjelasannya. Nah teman-teman, gimana video penjelasan aku tadi? Udah paham belum? Kalau belum bisa sih komen di bawah ini kayak yang aku bilang tadi, ya kan? Tentunya zakat itu sangat penting kan, karena bagi umat Islam. Karena apa? Zakat itu bisa menggugurkan dosa kalian. Jadi tuh kita tuh juga wajib berzakat. Selain zakat fitrah tuh juga wajib sebenarnya teman-teman, bukan zakat fitrah doang. Jadi tuh aku tuh jelasin yang zakat itu tadi kan zakatnya banyak kan, ada yang zakat mal, zakat fitrah. Jadi tuh emang penting kan. Aku bilang zakat fitrah tadi gara-gara apa? Karena kemarin kan bulan suci Ramadan ya kan, kita pasti bakal berzakat fitrah gitu. Dan jangan lupa juga selain bulan suci Ramadan tuh kalian juga harus berzakat juga. Entah kalian tuh memberi orang yang gak mampu, tapi tuh banyak sih kayak konten kreator lain tuh yang ngebuat tuh sedekah tuh konten. Jadi tuh kalian tuh jangan ambil sisi negatifnya aja. Bukan maksud dia tuh bikin konten seperti dia tuh berbagi dan zakat itu seperti pamer, tapi tuh untuk memotivasi kalian semua. Jadi tuh kalau kalian memandang sebelah mata doang, pastinya kan kalian ngambil sisi negatifnya doang kan.
Nah, kita tuh harus ngambilnya sisi yang positifnya juga. Jadi tuh kita tuh juga harus meniru bagaimana sih kita tuh bisa berzakat juga seperti kayak mereka. Terus kita tuh bisa dengan semangatnya gitu loh menebarkan kebaikan. Karena kan kalau kita banyak berzakat kan itu kan juga apa itu tabungan kita buat ke akhirat gitu. Karena tuh gak main-main gitu loh soal urusan kayak agama tuh, kayak suruh kayak urusan itu tuh antara kita dan Tuhan yang tahu. Ya video dari aku, mohon maaf ya bila kayak referensinya tuh ada yang kurang, ada yang menurut kalian tuh nggak pas, atau ngomongku tuh kecepetan, atau ngomongku tuh nggak sesuai dari ekspektasi kalian. Mohon maaf banget, soalnya aku juga baru belajar sih ngomong di YouTube kayak gini. Mohon maaf banget, jadi jangan lupa di like ya, jangan lupa di like. Sekian, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan tidak kuota kalian tidak boros kan ya nonton video gara-gara nonton videoku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.